Sekolah Muamalah ANB, cara mudah belajar muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin, para peserta Sekolah Muamalah ANB, barakallahu fikum jami'an. Kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan mengenal rukun jual beli. Kita memahami bahwa dalam setiap aktivitas yang bisa dinilai sah dan batal, di situ ada beberapa ketentuan. Seperti ibadah, ada ibadah sah dan ada ibadah batal, ada muamalah yang sah dan ada muamalah yang batal. Dan kita bisa menilai penentunya di mana antara sah dan batal itu. Jawabannya adalah siapa yang memenuhi ketentuan maka dia sah, dan yang tidak memenuhi ketentuan maka dia batal. Baik, sekarang coba kita lihat perbedaan antara rukun dalam muamalah dan rukun dalam ibadah. Kalau rukun dalam ibadah, pengertiannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita sedang beribadah. Jika itu tidak kita lakukan, maka nilai ibadah kita adalah batal. Baik. Sedangkan rukun dalam muamalah, pengertiannya adalah unsur yang harus hadir dalam sebuah transaksi muamalah itu. Unsur yang harus hadir dalam sebuah transaksi muamalah itu. Taib. Ada kesamaan nggak, Pak? Ada. Ibadah, rukun seperti tadi definisinya, berarti dia adalah unsur. Dia merupakan bagian dari unsur transaksi atau unsur ibadah itu. Fatihah itu unsur sholat. Ya. Takbiratul ihram itu unsur sholat. Ruku adalah unsur sholat, dan seterusnya. Yang ini apabila ditinggalkan, maka ibadah itu batal. Muamalah juga demikian. Ada unsur muamalah. Taib, nah unsur muamalah itulah rukun muamalah. Sekarang apa saja rukun muamalah? Rukun muamalah ada 3 yang itu merupakan unsurnya. Yang pertama adalah pelakunya. Yang kedua adalah objeknya. Yang ketiga adalah interaksi pelaku ini. Karena pelaku ini kalau nggak ada interaksi nggak terjadi apapun. Sehingga harus ada interaksi antara pelaku ini. Untuk unsur yang pertama yaitu pelakunya, subjek, disebut dengan al-aqidan. 2 orang yang sedang melakukan akad. Yang kedua, objeknya, yaitu al-maqud alai, objek yang diakadkan. Dan yang ketiga, interaksinya disebut dengan sighat akad. Apabila 3 ini ada, maka transaksi itu telah memenuhi rukunnya. Baik. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami. Kemudian di sini kita akan menekankan bagian sighat terlebih dahulu. Sighat akad, interaksi antara 2 rukun tadi, antara 2 pelaku ini, ada yang dinyatakan secara lisan atau tulisan. Ada yang dinyatakan secara lisan atau tulisan. Dan ini cukup sering kita lakukan. Saya beli ini, berapa? 100, bayar 100. Terus dia pergi bawa barang. Yang kedua, ada sighat tanpa lisan, tanpa tulisan, hanya sebatas isyarat. Tapi keduanya bisa saling paham kalau ini adalah transaksi yang saling ridho. Contohnya bagaimana, Pak? Banyak sekali ya di tempat kita. Seperti jual beli minuman melalui vending mesin. Atau orang melakukan transaksi di marketplace yang itu dilayani oleh platform. Sama sekali tidak ada keterlibatan transaksi manusia. Akad seperti ini masuk dalam kategori jual beli yang di situ sighatnya tidak dengan ucapan maupun perbuatan, tidak dengan ucapan maupun tulisan. Transaksi di mana sighatnya tidak dalam bentuk ucapan maupun tulisan disebut dengan jual beli, disebut dengan jual beli mu'atah, bai' mu'atah. Bai' mu'atah atau jual beli mu'atah adalah jual beli di mana tidak terjadi ijab qabul. Karena tidak terjadi interaksi lisan, tidak terjadi interaksi tulisan. Nah, sekarang jual beli mu'atah itu boleh atau tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan itu mazhabnya Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, jual beli itu harus ada ijab qabul secara lisan atau tulisan. Tapi kalau jumhur membolehkan, boleh transaksi itu tanpa ijab qabul, baik lisan maupun tulisan, yang penting keduanya saling paham. Maka untuk transaksi dengan vending mesin atau melalui platform marketplace,
orang hanya klik bayar, ini kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau menurut jumhur ulama hukumnya diperbolehkan. Nah, kita sebutkan beberapa contoh bai' mu'athah seperti di swalayan. Konsumen ambil barang, lalu dia datang ke kasir, nggak ngomong apapun, cuman barcode, ditunjukin harganya sekian. Terus dia bayar. Sudah, barangnya dibawa, dia pulang. Praktek ini sama sekali tidak ada ijab qabul. Dan jumhur ulama membolehkan, tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya dilarang. Baik, ini sebagai pemaparan terkait masalah rukun jual beli. Kita bisa punya gambaran secara umum ya. Seperti apa sih unsur jual beli yang harus ada dalam sebuah transaksi jual beli. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.